Allah itu telah lama ngutus para rasul. Ya semasyhur dimulai Nabi Nuh. Jadi awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi Nabi Nuh. Jadi Abusani al-Abasani dari manusia itu Nabi Nuh. Karena Adam itu belum rasul karena hanya diutus ke keluarganya saja. Makanya biasanya ulama ngitung awalul rasulin ba'atsahu wa ilal ardi wa fil ardi Nabi Nuh. Maka dalam banyak istilah Quran kita yang sekarang itu sudah sebagian nggak disebut Bani Adam, tapi dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Karena ketika manusia itu habis, yang selamat hanya sing ma'a safinatin Nuh, orang-orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Maka pernah terputus generasi, pernah terputus dari Nabi Adam, kemudian dilanjutkan oleh orang yang selamat di safinatin Nuh. Makanya sebagian ayat disebut dzurriyyataman hamalna ma'nuh. Terus kemudian ayat ini itu ada maksud. Nah, ini yang harus dipelajari. Saya mengutus beberapa rasul sebelum kamu Muhammad. Kemudian ini kalau nuruti Qur'annya ya tanpa tafsir. Kemudian setelah saya utus rasul fa'akhadnahum bil ba'sa. Setelah saya utus para rasul kemudian mereka saya siksa. Kan nggak mungkin kalau diutusnya seorang rasul justru menjadikan siksa. Maka harus ada maktuf alaih yang mahdhuf. Saya ulang lagi, ada maktuf alaih yang mahdhuf. Imam Suyuti mentakdirkan fakat dzabuhum apa? Fakat dzabuhum. Jadi saya mengutus para rasul, terus ditambah Imam Suyuti ini urune mufassir. Kemudian mereka mendustakan. Terus fa'akhadnahum jadi maktuf sama mahdhuf. Jadi fa'akhadna itu maktufun ala mahdhufin apa? Ma'tufun ala mahdhufin. Kalau kamu atafkan kalau walaqad arsalna jadi kacau, berarti maknanya kan gini, saya mengutus rasul maka saya siksa. Wah, itu kan celoko, no? Tapi yang benar adalah saya mengutus para rasul, terus faktanya fakat dzabuhum itu maktuf alaih yang apa? Dibuang karena mereka kadzabuhum fa'akhadnahum bil ba'sa. Itu baru benar. Makanya itu termasuk kesulitan-kesulitan mufassir. Saya ngerasa sulit, saya mikir, saya serempet. Dan itu banyak sekali di Quran. Yang masyhur contoh ya, ini masyhur sekali. Kena rafaham buangetan. Nak rafaham buangetan. Iso nyontok nasi. Tak kisah juta nih. Ya, sing ngomong cek bodoh itu cek akeh. Semasyhur ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun terus ayyaman terus faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Itu contoh paling masyhur. Puasa itu fardhu ain. Sudah pokoknya puasa itu fardhu ain. Ketika kamu sakit atau kamu pergi faman kana minkum maridun aw ala safar. Nah, terus fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib mengqodoi hari-hari yang lain. Tentu itu kan aneh. Berarti kalau dari ayat kan siapa saja yang sakit atau siapa saja yang pergi otomatis wajib qodho. Ini kan jadi aneh. Yang benar adalah jika kamu sakit atau pergi kemudian kamu memutuskan iftar, melakukan iftar, nah fa'aftara itu dibuang sebagai maktuf alaih, dibuang. Kalau kamu melakukan iftar maka fa'iddatum min ayyamin. Mafhumnya kalau kamu pergi tapi tidak iftar ya tidak wajib fa'iddatum min ayyamin. Itu memang masalah-masalah tersulit dalam ulumul Quran karena di antara balaghatul Arab, saya ulang lagi ya, di antara balaghatul Arab memang membuang satu kalimat mungkin karena maklum, dan itu problem kita karena tidak pernah maklum. Serempet. Yang tak berdiri 1 juta. Jadi itu tersulit dalam ulumul Quran karena mahdhuf itu penting, kadang pengikat makna. Saya ulang lagi ya, jadi kan nggak mungkin maknanya saya mengutus rasul kemudian fa'akhadnahum bil ba'sa. Berarti mafhumnya kan irsalur rusul, mengutus rasul itu jadi sebabnya siksa. Itu kan jadi kacau. Yang benar apa? Saya ngutus rasul, terus ada yang dibuang setelah kadzabuhum fa'akhadnahum. Itu benar. Siksa. Ngenteni diterang loh. Serempet. Makanya ngaji itu penting. Ngaji standar ulama itu penting, enggak ono rusak. Nah rusak itu sebabnya 2, ngaji gak paham atau ngerti nak sulit enggak disentuh.
Makanya orang Islam goblok mulai Nabi Adam nganti kiamat gara-gara wong nyai urip nganti mati, pokoknya nak khitan muni sunah Nabi Ibrahim, nak mati kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus nak nikah muni wa min ayati. Jadi sangoni 2 juta ya ayate iku. Balik sangoni 3 juta ya ayate. Sehingga kita tidak pernah maju. Karena balik pasti ngindari nerangkan ayat-ayat seperti ini. Makanya matinya ilmu itu 2, gak paham sampai dihindari, no? Padahal ini penting ya, karena kalau tanpa mahdzuf itu tidak bisa. Yang masyhur dalam Fatihah. Nah, ini Fatihah itu malah kafir selawase. Karena dalam Fatihah itu tersulit begini, gampang tapi sulit. Misalnya begini. Sekarang sampai tak bedai. Fatihah itu dawe so, enggak jauh. Yakin. Terus Allah dawuh iya kana budu. Lah Allah dawuh iya kana budu ning kowe berarti mana? Makanya itu butuh seni untuk menjelaskan itu. Kan enggak mungkin Allah dawuh ning kowe. Iya. Tapi kok ya ora mungkin darani Fatihah gak dawuh Allah. Akhirnya tau bingung. Ya wong ra bakat alim ku santai. Enteng maca Fatihah ping pira kasihate pira. Itu banyak perdebatan ulama, tapi perdebatannya sama, semuanya sepakat membuang kata kulu. Kulu itu katakanlah. Jadi ibarat saya ngajari Hasan, misalnya ngajari anak saya. Hasan katakan, ya saya ulang lagi, Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ulang lagi ya. Hasan katakan saya ini bapakmu. Saya ngajari Hasan, dan Hasan bilang menirukan saya. Ketika nirukan saya itu ya nirukan saja. Ya kira-kira gitu. Nabi diajari Allah Muhammad. Ini kata Allah Muhammad, kamu saya ajari. Bilanglah, berkatalah iya karena butuh. Jadi iya karena butuh min haitsut ta'lim, dari sisi pengajaran dari Allah. Tapi yang meraktekkan ojo Allah, Kanjeng Nabi ning Allah. Tapi tetap dawe pengiran kan Allah yang marahi. Iku dungo no gelem ra gelem maknane ngono, enggak ada pilihan yang lain. Jadi Muhammad katakan ya kul ya, katakan kowe tak ajari, katakan iya karena. Nah, setelah Allah ngajari Nabi bilang iya karena butuh. Maka iya anak butuh sudah minal ibad ilallah, dari hamba Allah kepada. Nah, tapi nak kowe langsung Allah sing ngendikan berarti Allah ngendikan niku mek makhluk berarti. Kacau kan? Makanya di semua tafsir nak kowe peka. Nak kowe peka ora peka ya wis. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi sebelum iyyaka na'budu ditakdirkan kata qul. Jadi kira-kira ketika proses pengajaran Allah ngendikan qul atau qul. Karena dengan demikian tetap kalamullah karena Allah yang mengajarkan. Tapi aplikasinya pada Nabi, ya Nabi aja yang ngendikan itu dan semua hambanya Allah ngendikan iya karena. Seterusnya juga gitu ihdina. Masa Allah ngendikan ihdina siratal mustaqim. Lah terus sapa ndonga mbek sapa? Terus kowe dadi kawulane amin ya Allah amin. Ya neraka dul-dul. Ihdina juga sama kan Nabi dari pangeran mat ndonga ihdina. Karena iku warane Allah disebut kalam Allah. Tapi Allah ora perlu muni ihdina. Dong ya? Iya. Dong ya? Lu kok ora ono sing iskan. Keluar wiri, itu ongkop aku wiri. Nak salah dimaklumi pangeran, nak bener diganjar. Jadi enak-enak wong ongkop. Nak salah disepuro pangeran, wong piye wong goblok. Nak bener diganjar. Wong alim gak loro wong alim. Nak salah disalahno pangeran, nak bener gak unjus biasa. Gak enak itu ngalim orang. Tapi itu penting ya, karena memang itu ilmu. Hanya saya sudah janji oleh pangeran, saya akan nerangkan ulumul Quran. Karena tambah ulumul Quran itu tidak bisa, karena tadi min majazil Arab niku al-khafdu di antara majaz atau kesusastraan Arab memang melibatkan apa? Buang. Kenapa buang ya normal seperti itu. Masa orang Indonesia ngono kabeh. Kalau Gus Safi tak tahu. Lho Gus, Pulau Tuban. Mosok Pulau Tuban, malah elane nang gedang goreng. Sampe nopo? Pulau pecel. Sampe nopo? Pulau rawon. Bakul itu bakul. Lah kok misale Ki Mansur marung. Jenengan nopo iki?
Cal, sing tadi jenengan apa? Tawon. Ayo. Tahu apa jenengan apa? Tempe. Jenengan apa? Kulo garangan. Mau garangan halal. Itu kan membuang. Kulo milih makan garangan. Kan gitu. Kulo milih mangan. Ana ditakoki jenengan napa? Enggak umumnya wong jawab. Jadi hadaf itu sebetulnya normal apa? Normal. Jadi kita kepen analogi itu kias. Jadi tidak ada bahasa kecuali melibatkan hadaf. Makanya ketika Jamul Jamek di karang Imam Subki ngendikan minal altof itu al-lughat, termasuk latife pangeran, sifat sayangnya pangeran itu lughat. Karena lughat itu universal, seluruh dunia sama. Makanya sama itu polanya sama. Kalau orang Arab ada hadaf, kita ya ada. Sehingga dalam tolak itu masdar ya sah jadi lafaz tolak. Padahal dulunya kacau. Misalnya anti tolakun, tolak itu masdar. Berarti sama dengan kamu makan. Harusnya kan kamu memakan. Tapi tetap dalam apa? Dalam tolak itu sah karena pasti ada hadaf. Apa? Hadaf. Ada hadaf. Padahal masdar itu kan harusnya tidak subjek. Masdar itu kan tidak subjek, tidak pelaku. Yeah. Harusnya yang pelaku kan isim fa'il, no? Jajal kita tahu. Agama apa? Islamnya kan bahasa salah. Karena Islam itu masdar. Satu perilaku menyerahkan diri itu Islam. Orangnya namanya Muslim. Harusnya, tapi tadi kan. Tapi ya sudah secara lugat orang bilang saya Islam. Jadi makanya harus ada toleransi bahasa karena istimal. Saya ulang lagi ya. Jadi seninya menekuni Quran adalah makanya kita harus terus ngomong ulumul Quran. Karena aku ngerti agak sing ra iso, makanya ngomong terus. Jadi ini sebagian dari suudzon yang terpraktekkan. Jadi niat elek, nerangno tadi niat elek. Niat elek ulama jadi ganjar. Dibanding niat apik tapi ra ulama ra diganjar. Dari Imam Syafi'i nang ngono. Ojo man dikonco Ahmad wong kumplong. Ditakok ini mada, kok niat apik wis dadi elek. Uteke wis salah, uteke wis salah. Dadi Ahmad ku niat apik wis dadine elek. Uteke wis salah. Cuma misalnya gede no agama, jenenge mau Ahmad niatnya gede no agama sing gede dene. Ya pengajiannya kok atusan yuko, ilmunya mau orang jamnya ramutu, segede itu panggungnya pendek, agama ya rawuntung. Mau mulai disek dalile mau orang mati kudu nafsin. Nah orang sunat diciptani Ibrahim sunat umur 80 tahun, nganggo kapak itu dua lek. Nah, orang nikah ya amin. Itu bulan. Macam merga ini, coba kalau kamu lama kan dihitung. Kalau mubalek itu tadi, misalnya kecuali mutu ya, kecuali mutu dibiayai nggak apa-apa. Kalau mutu lah, semalam ijazah Ibnu Katsir, kan sumbut, nggak 1 juta tak masalah. Udah torong jam, nggak 10 juta, biayanya 10 juta terus. Tak mutu, itu juga rumah cayatin, rumah madrasah. Kecuali mutu yo ilmunya mutu, syiari mutu, ikhlasnya mutu. Nah ikhlasnya mutu rasito ya. Nah ini penting kalau atur. Jadi yang penting ngaji itu serius ya, karena tadi bala khotul arab. Makanya saya bayangkan, andai kan tidak terpaksa, memang kita itu tidak mungkin terjemah Quran, tapi ya terpaksa kita terjemah. Tapi tetap menyertakan dalam kurung, yaitu menyebutkan kalimat-kalimat yang memang dibuang, dan kalimat yang dibuang ini menjadi perangkat yang harus ya kayak tadi, siapa yang pergi atau sakit faidatun maka wajib qadha, kan harus dibantu dengan kalimat siapa yang pergi atau sakit kemudian melakukan iftar baru wajib qadha. Artinya kalau dia tidak iftar sama di sini gitu, sangutus rasul kemudian fakhot nahum bil ba'sa, kan nggak mungkin masa ada rasul malah punya akibat siksa, kan tidak mungkin. Maka dimahdhufkan, ada maktuf alaih yang mahdhuf disebut fakat dzabur. Sama iya kana butuh, masa Allah bilang ke kita iya kana butuh, berarti Allah nyembah kita, bukan rokok selawase gitu ya. Tapi Allah mengajari ke Nabi Muhammad, kul Muhammad katakan iya kana butuh. Jadi iya kana butuh tetap kalamu. Saya ulang lagi ya. Yang Nabi disuruh menirukan itu
dilafatkan kepada Allah. Itu kan sama saya ngomong sama Hasan katakan jenengan bapak kula. Ya saya ulang lagi, saya ngomong Hasan katakan jenengan bapak saya. Terus Hasan mengulang kalimat itu jenengan bapak saya. Orang kok ketika saya ngomong Hasan dengan bapakku terus Hasan jadi bapak saya kan kacau. Apa tak contoh nomor nip katakan saya guru kau, aku mau di murid ini. Ngebat ini yang maksar, oh nggawa sing kuru abot mun sing. Dene di imam ning Baghdad. Rata imame dene ning Baghdad. Wone Baghdad wong Syria imame dene. Ya misalnya aku ngomong nih Munib katakan kamu itu guru saya. Kan nggak mungkin tuh kalimat yang saya darani ini guru saya, tapi ini takon nirokno kalimat itu. Terus Munib ngomong jenengan guru saya. Lalu Allah ngendikan gitu ke Rasulullah Muhammad katakan iya karena Nabi mengulang iya karena jelas ya. Makanya semua tafsir mengatakan ditakdirkan sebelum kata iya karena itu kudu katakan. Nah, nak kira ngalim ora ora. Opo kulo maksud itu? Nah, ulama khilafnya itu hanya separuh. Separuh begini. Kalau keyakinannya Imam Suyuti itu Imam guru-gurunya, wahyu qadar itu mulai bismillah. Mulai bismillah semuanya ada kata kulo. Ada ulama yang mengatakan enggak, mulai ya karena itu saja, karena itu yang masalah. Kenapa begitu? Begini tak warai lagi. Mufatihah baca begini orang paham. Sebagian ulama mengatakan mulai awal itu memang Nabi disuruh puluh katakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil sampai selesai. Sehingga semuanya ya kalamullah, semuanya piwuro ajaran dari Allah untuk kita katakan. Dan sebagian ulama enggak, yang dimulai puluh itu dari iya karena itu. Kenapa demikian? Karena Allah itu boleh muji dirinya sendiri. Kan hamdu kan ada 4, diantaranya hamdulillah li nafsi, Allah memuji artinya enggak masalah misalnya Allah ngendikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin karena Allah boleh memuji dirinya sendiri. Yang mulai masalah kan kalau Allah ngendikan iya karena butuh. Paham ya? Makanya banyak ulama mengatakan ulu itu mulai iya karena butuh atau mulai awal, mulai bismillah, mulai depan. Ya tapi banyak ulama yang memilih mulai depan. Nah, cara kalau setuju mulai depan, jadi kok guri-guri juz 15-14 kabeh ya aman karena semuanya pengajaran dari Allah. Ya jelas ya. Alhamdulillah ada pinter. Pinter. Niat ngaji soal dia ya pinter. Soalnya waktu niat soal orang ngaji kriminal. Seneng dia itu soal-soalan pengen dukun. Cara kalau uang aneh. Pasti nak ngelem wong alim yo ngaji. Bisa iki ngono zaman Nabi ulama, seneng alim ngaji. Seneng alim juga sowan-sowan, iso dukun. Seru wae kok. Ya tapi jamu iki. Rene ngono napa? Karena setengah waras ya mau yo ngaji yo kadang ngaji iku rondo. Sing apene sing ngaji tok iku to jos ini. Karena ruwet nanti itu nak wong alim juga sowan-sowanan ruwet. Mulange kapan? Karena tamu itu teror. Maksudnya gini teror. Orang alim ini terdikte oleh tamu. Kan temanya apa? Padahal orang alim dia komposisi caranya mulang tentang ulumul Quran. Tapi nak kajian tamu kan terdikte. Kali Gus Afif cerita, Gus kalau dia anak, kepen guru-guru cara jenengan setuju. Gus dia Mansur tua kok. Kalau dia anak, kan semua tamu juga terdikte. Semua alat semua macam-macam kan. Dan anak dia ini rakuat kan terdikte. Tapi nak wong alim ibu barno, kan iso nentokno tema sing nyelametno. Misalnya kayak aku ini kan ngerti, gue selama orang Arab paham lah, atau paling dibuang orang Arab paham. Pasti pahamnya ngenteni diulang, ya mungkin paham tapi ngenteni diulang. Sehingga wong alim sing nentokno tema, apa? Mana gue nanti tahu tak takoki. Nak temane sing nentokno aku lah. Kalau sing lete tak elingno tawadu, sing lali mati tak elingno mati. Tapi nak tamune sing nentokno tema. Itu kok gadah kok. Ini dengan sing resmi. Kiai ini radit pom. Nak kiai ini mana ra kuat kan tambah toma, no. Yo kadang kiai ini kudu kulo dibujuk kali itu anu rukun lho. Kiai ini kudu. Malah gambar wong. Makanya saya bilang tamu itu teror karena punya usul. Menang-menang punya usul. Kecuali ra usul.
Mana kalau nih nak mulang happy karena tadi kita didikte oleh pangeran lewat Quran. Karena mau tidak mau kita pakai tema yang didiktekan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang didikte. Mulane nek donga ora mandi cara kula setuju. Karena kalau donga iku mandi kabeh pangeran kedikte. Mulane banyak enggak didengar kula setuju. Karena kalau nek cara tasawuf kan donga iku apik. Donga apik cara tasawuf maknane wong mau ngetokno butuhe, tapi ra niat disembadani iku apik. Tapi nek niat disembadani iki dikte pangeran. Coba kalau separuh donga supaya menang kubu terbelah. Jadi tok donga menang kubu sebelah, lalu Tuhan suruh siapa? Kan dikte pangeran. Wah ini ada kecurangan masih Gusti Jinan harus bela ini. Jadi tok donga ini merayat Gusti Jinan harus bela ini. Bukan dikte pangeran. Untungnya pangeran tuh dan enggak mau didikte. Ono kayu, ono santri elek donga Gusti kula kepentuk seri-seri ku ayu. Sing seri donga naudzubillah ya. Itu kan sama-sama intervensi pangeran. Lah donga mesti apik iku cara tasawuf maknane donga sing nunjukno dalilul istiqomah ngetokno butuh pangeran tapi ora kepengin disembah. Mana mau sampean nglakoni iku donga tapi ora kepengin sebadari. Oke, kepengen donga mesti apik, syaratnya sitok mun nunjukno butuh ning pangeran tapi ra kepengin. Ki belum. Jadi donga njuk swarga dilebokno neraka ya santai. Nanti santai kejar-kejar. Jadi karena itu dikte pangeran. Sehingga para nabi itu banyak yang doanya enggak dituruti pangeran. Bukan karena Allah tidak cinta, tapi memang diatur sedemikian rupa. Diatur supaya enggak intervensi sama pangeran. Tapi setelah itu ya dituruti ya pangeran. Masyhur kan beberapa kali Nabi itu nyuwun sewu ya sebagai manusia pernah gelo sampai orang-orang yang mendustakan beliau, yang mengancam beliau, yang niat membunuh beliau. Tapi ketika itu malah sampai pangeran, enggak Muhammad, meskipun kamu kekasih saya tapi tidak bisa intervensi saya. Jika ada orang yang sangat dibenci Nabi justru diparingi iman, jadi itu wahsi. Justru diparingi iman sausnya membunuh Sayyid Hamzah. Khalid bin Walid dikasih iman justru setelah mengalahkan pasukan Islam dalam perang Uhud. Karena dalam hal seperti itu kata Allah, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi." Meskipun kamu kekasih saya Muhammad tidak bisa intervensi. Itu terserah saya. Nah, makanya semenjak itu Nabi itu kalau doa itu hati-hati. Hati-hati banyak tidak menyebut personal tapi kepinginnya Islam ini jaya li'ilain apa? Kalimatillah. Kalau per personal itu repot. Makanya doa mesti baik itu menurut tasawuf sebetulnya maknanya itu apa? Donga nunjukno iftikar bi iktirar kados napa naside Habib Abdul Al-Haddad wa du'ai wa bihali dalilun li iftikar. Tapi kalau ingin disebutkan ini banyak paradoks. Misalnya kita terus donga pengen jadi presiden. Sa Indonesia donga ngono kabeh disebutani kabeh. Jadi rakyat itu kan kuwajib. Paham ya? Terus Tuhan itu diantaranya zat yang enggak bisa diintervensi. Kontrol terus nanti masalah ayat ini. Terus ketika ini pangeran falola idja'ahum ba'suna tadarru walakin qasat qulubum itu ukurannya itu ada yang formal. Misalnya begini. Tawarai makna hadis yang pokok. Misalnya mangqala la ilaha illallah mukhlishon biya qalbu dakhalal jannah. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah secara ikhlas maka pasti dakhalal jannah, pasti masuk surga. Sekarang saya tak beda. Ukuran ikhlas itu apa coba? Definisi yang terbaru yang dikatakan orang-orang tasawuf itu definisi yang bayangkan khayal ideal. Makanya itu tidak bagus dalam cara makna dan ideal tapi tidak bagus. Karena mereka bayangkan ikhlas itu melafazkan kalimat la ilaha illallah tanpa ingin masuk surga juga gak karena takut neraka. Itu definisi ideal. Tapi sebetulnya dari segi waqiah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tidak begitu. Maksudnya gampang. Siapa yang melafazkan la ilaha illallah karena mengakui kebenaran la ilaha illallah, bukan karena momen takut pedang, maka dakhalal jannah. Karena dulu pembandingnya begini, irungokno tenan. Pembandingnya begini, ketika Islam belum jaya, saya ulang lagi, ketika Islam belum jaya, maka orang melafazkan la ilaha illallah itu ya karena mengakui bahwa yang benar Tuhan itu Allah. Ya sudah gitu aja. Setelah Islam jaya, banyak orang yang cara berpikir ateis.
Banyak orang yang cara berpikir trinitas, banyak orang yang perilakunya menyembah berhala. Karena Islam punya syaukah, punya kekuasaan, dan Nabi memaklumatkan umirtu an uqatilana hatta yashhadu Allah. Terus mereka rame-rame pura-pura melafadzkan. Nah itu yang gak ikhlas, karena takut gagal atau takut ancam. Jadi sebetulnya definisi ikhlas yang tadi yang serba ideal tadi itu buatan orang tasawuf di era modern. Sebenarnya definisi itu nggak pernah ada, karena berlebihan definisi seperti itu berlebihan. Tapi bagus ya, tetap ideal tapi berlebihan. Paham ya? Itu kan ibarat kayak orang sekarang. Orang sekarang kan mapan-mapan. Jadi kan ngomong sholat Jumat itu kambingnya putih, nah iso takwa, bersih, minyak, nah iso jubahan. Oh ideal. Dulu zaman Nabi tidak ada seperti itu. Karena dulu adanya darurat. Nabi dan para sahabat dulu itu beberapa kali sholat fardu sarungan sitok. Akidan benatorofaihi ala atihi. Jadi sarung sitok di taleni negeri. Iya. Itu orang mesti pas apa? Iya sudah seperti itu. Makanya Sayyid Ali Zainal Abidin itu pernah berkeinginan. Pernah. Sayyid Ali Zainal Abidin kita tahu orang yang luar biasa. Pernah berkeinginan mau punya baju dua. Baju dua itu yang satu untuk kalau ke kamar mandi, yang satu khusus untuk sholat. Dia pikir bilang begini sama cak dalamnya. Saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Seorang lagi, saya ini sering melihat lalat dari kotoran. Kemudian hinggap di baju saya. Dan baju ini juga yang saya pakai ke kamar mandi juga saya pakai sholat. Beliau sangat hormatnya sama Allah, ingin ada baju sholat, ada baju untuk kamar mandi. Kata beliau, fa'asfamtu alaihi. Kemudian saya nekat mau melakukan itu. Saya mau nekat melakukan itu. Kata Sayyid Ali Zainal Abidin. Kemudian saya ingat Rasulullah ternyata tidak punya baju seperti itu. Saya ingat Nabi tidak pernah baju. Jadi baju yang dipakai dengan keluarganya ke kamar mandi juga baju itu juga yang dipakai sholat. Maka saya tinggalkan itu. Ya karena Nabi tidak suka penampilan. Nabi jahil, Nabi tidak suka penampilan. Ya sudah seperti itu. Kemudian ada era ideal, kayak era ini sampai era ideal. Ya di duit, ya engkek, ya fashionable, terjaga citra. Akhirnya mau ono sandal Jumatan, sandal yang gede. Sarong pengajian, Fatwa pengajian BHS. Nah tahlilan gajah duduk. Nah cara Pak Khalil, Pak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Jadi Pak Khalil Rembang. Kiai kok rokok sukun goblok-goblok kiai. Ngerti nek rokok sukun, umatem suwan ya go sukun. Kiai kudu rokok jisam tu bensin suwan go. Cara Pak Khalil kan. Itu anak pengajar awal kok gajah duduk sing suwan kok gajah duduk. Tapi nak gue BAS kan sesuatu, waduh kok gue gajah duduk rati gue. Akhirnya sesuatu gue nak keramat bubarno. Cara bahaya loh, jadi kiai rokok isu kono goblok-goblok gitu. Akhirnya sesuatu gue. Ane nak cara cerita ber wayu sanu lil kiai. Apa? Sisa. Bersiksoan. Ya gue kan masuk akal. Saya ulang lagi ya. Jadi ini penting ilmu itu ya. Jadi ilmu itu ada konstruksinya. Ya konstruksi itu diantaranya balaghah, dan balaghah itu memungkinkan. Saya ulang lagi ya. Balaghah itu memungkinkan hal. Dan itu paling sulit dalam ulumul Quran. Saya ulang lagi, paling sulit dalam kayak begini misalnya. Pak Gede. Apa itu yang jujur yang terkenal itu? Famalia ulail qaumil la yakaduna yafqahuna haditsa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Itu ulama debat itu sampai berkuras-kuras. Kalau sampeyan ini umumnya mubalik di Indonesia, ayat itu kan dipakai dalil kalau dapat kebaikan diisnadkan kepada Allah. Kalau mendapat keburukan diisnadkan pada dirinya. Itu masif di Indonesia, masih terstruktur. Padahal makna itu masalah. Cara Imam Ghazali makna itu masalah. Ya tapi mau apa kita? Akhirnya sing alim aja kalah sama toha-toha itu.
Padahal ayat itu juga sampean perhatikan ya. Relax saja sampean perhatikan. Sebelum itu ayat itu wa in tusibu hasanatu yaqulu hadhihi min indik wa in tusibu sayatu yaqulu hadhihi min indillah. Wa in tusibu hasanatu apa? Kalau mereka dapat kebaikan min in. Tidak ada sebelum itu, yang sebelum itu. Itu kan orang-orang munafik kan punya mental ya, punya mental. Kalau mereka dapat kebaikan, ini orang munafik. Mereka tuntas subuh, tuntasibka, yaqulu hadhihi min indi. Nah itu kan logikanya kan orang-orang munafik itu cara berpikir gini, kalau dapat kebaikan langsung bilang karena dari Allah. Kalau dapat keburukan gara-gara kamu Muhammad ya, gara-gara kamu Muhammad. Terus kullu min indillah, katakan kamu saat dapat kebaikan maupun keburukan itu sama-sama dari Allah. Selesai kan? Terus kata Allah, fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa. Mereka ini dasar kaum-kaum yang nak diomongi atau paham. Termasuk gak paham adalah mereka selalu mengatakan kalau ada kebaikan dari Allah, kalau kejelekan dari kamu Muhammad. Ayo bener kira-kira mana yang barusan saya bacakan. Melihat setting ayat itu. Nah, tapi ayat orang-orang jadi pedot ma'asobaka. Padahal ayat itu cerita famalia il qaumi la yakaduna qauluna hadis. Yaquluna ma'asobaka. Tapi ini sensitif kan, mengko kowe jatuh muka bayi. Itu kan untuk kok bayi lah urusane rezeki. Kalau aku nak titip mobil, aku nak mulut wani, gak mulut rapati wani. Nah, serau usah diterangno karena itu sensitif sekali. Itu dikritik sampai satu kuras oleh Imam Ghazali. Coba ma'asobaka kok ujug-ujug maknani ngono itu. Yang mana yang terkenal loh, yang dari saya tadi benar tapi tidak terkenal. Yang barusan saya maknani itu benar tapi tidak terkenal. Ya saya ulang lagi. Orang-orang munafik itu cara berpikir gimana kalau mereka dapat kebaikan dari Allah, kalau dari keburukan dari Muhammad, karena mereka ngomong ke Muhammad. Terus kata Allah, kul min indillah. Terus fama dia ulail qaumi la yakaduna yafqahuna hadis. Terus yaqulun apa? Yaqulun ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Makanya terusannya wa arsalnaka linnasi rasulah. Ya tapi makna itu kan sangat terkenal. Terus mulai fitnah. Tapi kalau suwun yang mengartikan sembarangan harus tobat. Ya karena sudah tidak mau baca lagi, mentang-mentang waris sudah terus sinau meneh. Itu tidak boleh seperti itu. Gue yang regani ilmu. Gaji tak mau nunggu tidak murah. Gue belajar gitu biar. Jadi kalau ayat itu settingnya kan Allah cerita tentang cara bagaimana orang-orang itu mengomentari kanjeng Nabi. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kalau aturan kita hubungan dengan Allah, kata Allah, ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi hubungan kita dengan Allah itu harus mengatakan seperti itu. Nak nglakoni elek ora usah putus asa, mau dhisik catet tangan. Mulane misalnya sampean merasa goblok itu tenang wae. Itu bukti kudrohe Allah bahwa kita sesuai rencana Tuhan. Jadi tenang santai. Nak pinter ya coba mau luhur juga sesuai rencana Tuhan. Makanya nilikai la taswa lama fatakum kira putus asa wala tasrohu bima. Makanya gua bejingan wis bener. Makanya saya ngaji di Jogja di sini tuh mau dikasih kursi tinggi itu saya nggak mau. Gue iling-ilingan kalau kita sederajat, sama-sama sesuai rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ditulis nama Mahfud. Wong-wong gue jalanan kalau gitu nemu bahak-bahak sing ulangi sesuai rencana Tuhan. Makanya kalau ya tahu sombong biasa wae. Makanya kayak goblok ya tenang, pinter ya tenang, santai lah. Sesuai rencana. Ujung ngamuk itu saya rasa tersinggung sesuai. Lo coba Allah desain perempuan memang seperti itu. Allah desain perempuan itu cerewet. Wong lanang menang, malah nasi lanang cerewet malah aneh. Sangat beda. Makanya ulama dulu masyhur Ja'far Shadiq itu pernah Abu Hanifah punya satu kesalahan. Ya kak, ya pernah punya satu kesalahan. Dia tersiksanya bukan main. Begitu juga Imam Zuhri. Tentu salah mereka apa salahmu? Ya salah kecil.
Tapi tersiksanya luar biasa karena mereka orang-orang soleh. Nah, kowe salah kan tenang aja. Itu ngendikane Ja'far Shadiq, kamu ndak usah susah. Iki dulu kuntum ikut pihak ar-rijal. Ini satu dosa yang sudah didesain sama Allah bahkan sebelum mereka dicipta. Makanya jurus itu pulang dipakai Nabi Adam ngelawan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabi yang wah kacau, rapati sopan, rapati senior, rapati sopan. Pertama dia kasih, diangkat ke alam ruh. Itu pertama kali ngelabrak bapak. Jadi reputasi dia main tukang ngelabrak. Umumnya Nabi kalau ketemu babahnya kan nyucuk, sungkem itu enggak. Pertama dia kasih dipertemukan Nabi Adam itu kenalannya begini. Wah apal hadis itu. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Jadi yo ora diceluk abah, yo ora diceluk mbah, pokoknya langsung diranyam. Jadi cara jek urip kuwi bagian demo pokoknya. Tapi wong kekasih pangeran uripe ya barokah ya kasih. Lah wong kira Nabi Musa donga yo salat 50 rakaat. Jadi wong nek digawe kekasih pangeran demo wae barokah. Sing barokah maksudnya. Pertama ketemu Nabi Adam yang alam kasab, kan semua Nabi pernah dikasab. Jadi semua Nabi itu pernah dipertemukan antar Nabi lewat alam. Itu semua Nabi yo marhaban bihi soleh semuanya baik-baik saja. Kecuali Nabi Musa. Pertama ketemu Nabi Adam, kamu yang namanya Adam, orang yang mengeluarkan manusia dari surga dan bikin mereka celaka. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara salah jenengan wong akhire gadene BPKB. Gara-gara ning donya kan macam-macam. Kere paten-patenan. Ngel-ngelo MK macam-macam ribet. Nabi Adam sebagai senior santai. Anta Musa kalimu dipuji-puji. Kamu itu Musa kalimu atau Taurat. Kamu dikasih Taurat, dikasih kitab suci. Coba kowe sinau meneh. Ning Taurat iku ditulis aku salah. Ambek salahku dhisik. Aku salah, ambek ditulis apa salah aku dhisik tulisan. Kacake piro 40. Lah iki berarti aku salah itu sesuai rencana. Akhirnya terus haja Adamu Musa. Maka dalam perdebatan itu Adam mengalahkan dalile ya kodok. Ya itu terus dibawa putu-putu gitu. Kira ya kodok kodar, bodoh ya kodok kodar kok pegatan yo. Payu rapi yo. Mana rapi-rapi es wala islami usnani wala islami ila kodore kodar wa kitabim nawahi kok sabab wis payu rapi iku ora krana kowe ganteng ora krana kowe piye-piye mergo kodok kodar kok suatu saat pegatan yo. Kodok kodar damai. Kok repot. Lha kula sering suami tamu pegatan nangis tak punya. Lah sampe nangis sih opo kula pegatan ndek anak. Wes catetan tenang ae. Ono nangis bareng. Pegatane pek catetane di situ. Ya goblok pek catetane di situ. Sini. Catatan ngene tenang ae, tak dukung tenang. Sing pinter ya ora usah mlete ya. Sesuai. Mane kula gojok Tuhan balik itu tenang ya. Wis dicatet. Sebenarnya tukang gojok ku ba korbane itu wis dicatet. Ora iso kenyalana aku sesuai. Kok angel. Mosok kae dikaila tak sau. Fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi ma asoban musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabrah. Tidak ada kejadian yang menimpa di bumi atau menimpa diri kalian semua kecuali sudah ada di catatan sebelum itu muncul dalam aplikasi real. Paham ya? Min qabli an nabrah terjemahan Ibu Babes sedurunge muncul ning aplikasi. Jadi ditulis wong Indonesia rodok pesek, wong Arab itu banyak ya. Wong Eropa makmur. Indonesia rata pikir itu kalau tulisan mengentekno presiden ya sesuai catatan itu. Kan keluar bukan fanatik capres-capres biasa wae. Cara menang catatan ya. Ya saya tak kadar cara menang catatan. Ya memang apa gue coba. Bisa berbuat apa tuh? Cara kowe milih nasab kan gak gelem di bapakmu sing ini. Milih anak putu kiai. Tapi kowe iso butute apa coba?
Terus bin Karmen ya, iya menang. Kira rido malah kafir, orang rido be bapak. Dia sesuai catatan biasa, Pak. Itu apa? Biasa. Mana kalau orang sampean biasa rokokan tak anggap wong pinter. Terus ngerti nak kodok-kodok kafe santai. Tapi Nabi Musa itu tadi tetap kekasih pangeran. Protesnya itu baru. Yaitu ketika Nabi Muhammad untuk perintah sholat 50 rakaat itu kabeh Nabi yang menengahi macam anak manis kabeh. Nabi Musa sini niatnya welek, orang kok niatnya apik saat ini tahu orang niatnya kok tidak elek. Ya elek Nabi tetap apik, malah elek Nabi tetap apik. Niatnya was ini orang kok bela kita yo. Apa makke diwajibno sholat ora ping 100. Ojo mak, jaluk keringanan. Lah kena apa? Umatku sing gagah-gagah rakot meneng umat. Dene niate wae ora kok sakit wae kita kok ora. Mbak Dewa. Kenyek maksudnya. Umat tuh luwih gagah timbang umatem iku ora kuat apa meneh. Dadi niate sine gak belo. Belo balane dhewe. Lah Nabi wong apian yo meneng ae maksudnya Nabi yo ora kok. Lho umatku beda. Cara Nabi nakalan yo kubuku beda. Nabi ya santai wae. Ya santai wae. Enggak masalah. Sebetulnya niate dene gak terima apa? Umatku sing gagah-gagah ora kuat meneng. Asline niate ora bela kita. Mulane ana wong tukang demo kuwi aja gedeng nemen-nemen. Ana sisa Nabi. Berarti gak kabeh Nabi ku anteng kaya Nabi Ibrahim. Mulane wong Islam ya macam-macam. Ana sing anteng kaya Nabi Ibrahim. Sementara NKRI harga mati, ono sing seneng-seneng. Tak anggap bae kaya Nabi Musa. Tapi Nabi Musa kekasih pangeran itu perlu tidak. Mana kaya nak tukang demo butuh kekasih pangeran sih. Ben barokah. Sing anteng yo kekasih pangeran sih, ben barokah. Nah anteng glendem yo. Oh Nabi malaikat Jibril ini yo kakuati benar. Tapi dia menang. Akhirnya Nabi Muhammad munggah. Lah pangeran yo mau dikurangi mesti 5. Jadi 50 mau dikurangi 5. Dia mak mau cek kurang sampai pengsong. Nabi Musa, nak bakat demo gak mungkin. Wes dikurangi nganti wong ping 5 wis sungkan nganti pengsong. Bisa lho. Wong pangeran ngurangi ini. 5. Lho wis karek 5, karuan karek 5 Nabi Musa. Balene nek mak sik kakek. Tapi kan ora mungkin wong karek 5. Hilang terus pangeran kanjeng Nabi jawab, aku si isen kon motor. Mulane kula lu dijajah itu aja lakoni haram. Sing lakoni aku wae. Saya tali sing aran Simtudura, sing aran apa? Simtudura. Sing beliau orang pengadu kitab Minhajul Talibin Oke. Mane kula nganti saniki sering maca Minhajul Talibin. Boten sering maneh sering banget nanti saniki. Jadi beliau yang aran Simtudura pengagum kitab Minhajul. Saiki penggemar mau seneng nyanyi tok, ora seneng ngaji kok. Padahal sing aran Simtudura pengagum kitab fikih sing napa Minhajul Talibin. Bahkan terakhir gak ada takriran Fathul Muin. Beliau itu takriran apa? Kula gak ada kitab, wis serangan dulu potongan ini. Itu beliau itu di donga sing unik. Kowe ora usah nglakoni. Tapi nak putune utawi sing wong alim wis ora apa-apa. Dungane ngaten, waj'al sayyiati man ahbabta. Tenan aja lakoni, tak ora ora tak aja lakoni. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya kesalahane wong sing jenengan seneng. Jadi salahe wong sing jenengan seneng. Engko pangeran nak milih senenge dhewe. Ini perbandingan yang ini, iblis itu salah gak? Bodoh Nabi Adam, gak jawab ya? Salah kan? Nabi Adam salah gak mangan wit khuldi? Salah. Tapi Nabi Adam sih senengi pengira. Pas diusir diwarai, ini Adam, kita usir. Tapi tak warai carane dungo ini, enggak terus tak sepuluh. Jadi dibekali. Mulane nek wis kadung disenengi. Mulane wong diusir kok diwarai, iku ning ayat fatalaq Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dadi diusir tapi disangoni. Bagus sapi misalnya diusir ki kok sami tak sangoni sampe ya. Go minggat tapi nak minggat disangoni. Lho akeh Gus-gus minggat tapi disangoni berapa? Ya sik minggat ra apa-apa untuk aran wis dulur tak sangoni tak kei santri. Yo gagah minggat sangoni sak miliar kei santri loro. Tapi ya tetep minggat untuk aran wis dulur. Ana sing minggat tertib wong. Lah Nabi Adam diusir be pangeran, "Dam tak usir ke swarga, engke melanggar, tapi tak sangon." Disangoni be pangeran.
Yaiku disangoni donga supaya dikasih tobat. Yaiku fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fatabat. Diwarai. Kok kowe maca iki. Terus kowe ning bumi rasa kuwatir. Walakum fiha. Kowe sok ben ning bumi. Rasa kuwatir. Mergo ning bumi iku mataun. Sing mbok senengno ana kabeh. Kei fasilitas kabeh. Dadi yo enak Nabi Adam. Meskipun dia tetap nangis mergo kecewa awake kok melanggar perintahnya napa pengira. Tapi dia bener walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila. Dadi wis digawani donga cek dikandani. Ki rasa khawatir. Bumi iku yo koyo swarga, yo ana tanduran, wis santai wae. Lah Sayyid Ali terinspirasi peristiwa itu terus muni waj'al sayyiati man ahbabta. Jadikan kesalahan saya, kesalahan orang yang kau cintai. Manane ora kakean diusut. Wong kalah ambek seneng, cara Jawa kalah ambek seneng. Kalau dikonco Gus yo kiai, bojone sering purek. Wayu bojone ya barokah ayu itu. Wani purek. Nek ape purek ya Mansur, digawani supir, digawani bel pisan. Muga elek to ya ora. Mingkat ke pesangok ben balik antara balik. Jadi mangkeli ya dituruti, musir. Ya mangkeli dituruti ya musir mau. Tapi ya emane dituruti, mau difasilitasi. Ya balik tenan di fasilitasi. Lane donga iku coba-coba haram. Waj'al sayyiati man. Kayak Nabi Musa, ini salah deh. Tapi wong kekasih pangeran aman. Jadi Nabi Musa ini langit sapapat kalau nggak salah, papat boleh lima, pokoknya kelas mainnya rada atas deh. Keren Nabi Musa itu kelas mainnya rada atas. Nara papat 5, karena 6 jelas Ibrahim. Itu Sidratil Muntaha sudah. Ketika Nabi Muhammad terbang lewat tidaknya, udah nangis. Nangisnya orang kok masyhur. Kena mayukika ya Musa, semua mereka nangis sopo. Ini Abdul Ja'abati, ini hamba Nabi yang junior dibanding saya. Kenapa bisa melangkai makom saya? Dia terima. Ini Nabi yang junior tuh. Kenapa bisa melangkai makom saya? Kalau saya diseling Ibrahim oke, karena senior. Ibrahim di atas Musa nih klasmen langit. Gak masalah karena senior. Tapi ini orang baru. Kok melangkai saya? Ini apa-apa? Nangis. Dan Nabi Muhammad takut Jibril. Lalu komentar Tuhan tentang Musa gimana? Wong kok gerundel terus pangeran. Nabi Muhammad takut Jibril. Pangeran itu piye? Wong segala kebijakannya digerundeli Musa itu piye? Jawab Jibril, ya rohik data. Pangeran wis hafal gaya. Jadi pangeran wis hafal gaya. Mulai dibarno. Makanya banyak tokoh nasional sing urip-urip ya men demo yo barno ae. Dia besar karena itu. Reputasinya ya karena karena ke sebentar santri orang mengenai gerbong ngomong macam-macam. Orang sing anteng, orang sing berbar, orang urus. Itu sesuai rencana. Tapi rale dungo ya. Tapi itu pengalaman bagi kita. Jadi wali-wali kadang dungo waj'al sayyiati man ahbab. Makanya yang penting itu makhluk dulu. Dan itu benar secara Quran dan hadis. Saya sudah lakoni, saya ulang lagi. Tidak makom kamu. Secara teori Quran benar, karena kalau sudah kadung baik, itu pangeran itu elek jadi hati. Makanya ada ayat faula ika yubadilu wa sayyi'atin hasanah. Misalnya gini ke sahabat, ada saya itu ditetir jadi wali. Lalah kancanan fasik-fasik. Tapi pangeran sedarani saya itu wali kancanan fasik-fasik. Lu itu delala lagi mantul jadi tobat yang fasik-fasik itu. Akhirnya dia jadi wali mergo kancanan fasik. Karena ke wali di Indonesia mulai wali sama sampai saya. Delala ditetir kancanan fasik-fasik. Tapi wong saya itu disayang pangeran, delala jadi tobat sebabnya tobatnya wong Ngomongnya disik mahbub, disik status dia mahbub. Kalau bahasa Arab itu dusat, kalau dalam bahasa Indonesia dusat mana dia mahbub. Itu pengiran, itu semua. Itu sopan nak menipu faula ika yudadilu wa sayyi'ati. Kayak wong Indonesia, wong niate moro Jerman itu minggat, mergo tukaran wong tuaan. Bareng tok Cina tok Jerman itu eling Islam, padahal selawase seneng dia. Kok gak ada punya teman banyak di luar negeri, itu bisa ora seneng dia. Bareng neng Jerman, neng Hong Kong seneng. Iya. Ya sekarang udah ngaji saya lewat itu. Ya udah seneng. Ya kok dok keluarin gak seneng dia. Bareng neng Hong Kong itu seneng dia. Nangan-nangan agama Islam sih bener. Karena wong Hong Kong Korea nyembah mesin, panggung
Jadi mesin tak berdursi. Ini rezeki saya pokoknya oleh dewa-dewa mesin lah. Seperti itu. Makanya saya bilang Tuhan mereka itu mesin di Korea, di Jepang. Jadi terus kok bener Pak Yai sini kampung, pangeran kok mesin orang gerengi barang kok. Akhirnya yang murid-murid Islam, padahal dia gedeng Islam. Ya gedeng Islam gedeng ya. Makanya gue rasa gedeng ning wong karena tadi kalau tepaan nazarullah itu tepat di dia itu ditetir mahbub. Nah, ditetir mahbub dia salah itu nanti membayar faula ika ibadillah sayyi'atin hasanah. Karena dari sayyi'ah minggat, seorang lagi dari sayyi'ah minggat, dia jadi mujahid, dia jadi orang sing gawa agama. Banyak gus-gus minggat, kiai minggat, tukaran di dulur minggat tak cara fikih haram. Ibarat kayak minggat Islam menyebar di mana? Di Ponorogo ya minggat dulu. Berhubung wong alim, wong soleh darani tindak, tapi ini ya minggat. Iya kan dia tidak cocok sama komunitas keraton Jogja yang sebagian itu terpaparkan ada indikasi pro. Ya ada keluarga mungkin sebagian yang kurang ngotot ngelawan apa Belanda. Ini tidak cocok. Contoh mana? Minggat itu kan haram. Nabi Yunus itu minggat. Quran redaksikan juga ratu minggat. Abako terjemahannya minggat atau tidak? Takono ning kampus. Abako itu tidak mau minggat. Minggat pangeran Islam abako. Abako itu minggat. Minggat itu haram. Tapi Nabi Yunus kekasihnya pangeran. Melakukan barang haram itu dilindungi pangeran. Justru ngetokno keramat ini memang itu jadi. Kecemplung segoro diuntal iwak ICU. Wong dene Nabi bareng ning jero iwak mau cita-citane sitok Gusti kula nak mati nak kecepet. Iku ora iso salat. Mulane ora usah kecepet. Mau cita-citane mergo ora kecepet iso wiridan. Ora kok perkara wedi kejet-kejet ora. Akhire pangeran pun wetenge khot iku dadi masjid. Barang dadi masjid ya terus salat swanten. Terus swanten salat ya wiridan. Mbok tasbih ora ora. Wong nganggo tasbih dituduh bid'ah ya ora ora. Coba takono kok tasbih to ora. Ya akeh-akeh ora oleh tuku nang ndi. Tapi ora krono wedi bid'ah, mergo ora ono tokone wong iki lho. Mau tasbih ya semua aneh. Mulane sak pinter-pintere malaikat itu tetep ono ra isanane. Malaikat ora iso ono, tetep pinter pengira. Jadi ternyata malaikat itu nak sinyal rapati jelas itu rapati krungu. Mulane malaikat ora ada. Nabi Yunus itu tetap wiridan persis wiridan yang ketika di bumi. Seorang lagi dia tetap wiridan persis wiridan yang di bumi. Nah, malaikat sing tukang nyatet wiridan itu lama-lama. Pada pengiran Gusti, saya itu kenal suara ini, tapi kalimatnya sudah ada jelas. Tapi kalimat yang sama pernah saya dengarkan di bumi. Tapi kalimat ini kok datang dari laut, kalimatnya sama, notnya sama, tapi saya tidak kenal lagi. Mereka mau angker gemersek, sinyal itu rapati roh. Ya malaikat tetap ra pengiran, ilmunya tetap malaikat itu enggak. Jadi pengiran iku kawulaku Yunus, sing tak hukum mergo minggat tanpa pamit. Terus tak ayo pengiran, ndak kok tetap jenengan kei keramat iso wiridan iki. Mergo kekasihku. Itu menginspirasi saya tadi jenal abdil buat al sayyiati mana. Kalau tunggu aku tak wajah dulu. Mereka oleh di ruang. Aku bulat cek keramat, kayak bulat tak kok balawongnya. Kau wajah al sayyiati mana. Tenang gitu. Ya wiridan sah. Justru kita keramat itu mergo berminggu. Ada di salahno pengiran. Minggat itu di salahno pengiran, tapi dari keramat. Wong jelas. Akhirnya malah diwarai pangeran dungo. Terus diwarai dungo terus ini mau tasbih. Dewi pangeran farola annahu kana minal musabbihin lala kita fi batnihi ila yaumil qiyamah. Semua itu. Bareng bar salah kabeh malah pangeran fajtaba rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Kemudian dia berstatus al-mujtaba, pilihane pangeran justru setelah salah. Itu justru jadi pilihannya pangeran justru setelah salah. Kali Jogo, itu ditakdir mahbub. Wong sing sowan kiai nggo gula ora mesti dadi wali. Iku kenal Sunan Bonang lewat garong malah dadi wali. Ayo, Sunan Kali Jogo tau sowan nggo gula lho. Tahu ora tau salam nempel Sunan. Kenalan pertama untuk dekne ape begal. Buatan Kali Jogo itu kenal Sunan Bonang pertama gawe begal. Sunan Bonang. Tapi takdirnya malah dadi wali. Tapi rasa jajal.
Kayak jajal garang kiai malah ya jadi kualan selawase. Nah maksudnya ada banyak cerita satu kesalahan itu berakibat kebaikan. Mergo Allah itu kabeh ning dunya dhisik catetan. Kok dhisik catetan. Ane jadi mau itu al hasanati hasanat wa al sayyiati sayyiati man. Tapi kira jazah. Ya kok orang bilang murah dijaga. Cuma ini kalau cerita, dan sampean ngerti bahwa banyak kubu sebelah mengatakan kesalahan itu mesti fatal. Semua manusia ditakdir salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Justru kesalahan itu banyak jadi kayak tadi. Baru kayak wong minggat, misalnya keluarga kiai, dari keluarga kiai kon ngaji ra gelem, kon apa-apa ra gelem, kon apa-apa alfi ra gelem minggat. Barang minggat ning daerah tertinggal malah terhidupkan niat jihadnya, niat berjuang. Akhirnya dia masjid ning kono macam-macam. Akhirnya jadi baru kayak gini. Mau tengok-tengok ning omah sama njuk pijet santrine malah. Ono kemajuan. Terus mau nongkrong santri, mau ngegeng kok. Dua kok nih daerah terbelakang beda rasanya kok. Juang nanti celuk Gus. Mulane no sampun iki napa buat al sayyati sayyati. Mulane lha niki terkait ayat niki. Mulane Allah cek dawuh falaula ijahum basuna tadarru. Jadi sebenarnya Allah itu gampang wis ta. Ana azab kullah turun. Sementing iku tadarru napa? Tadarru. Tadarru gelem DPD wis ngono tok gak apa-apa. Jadi kan nunjukno nek Allah selalu memberi harapan bahwa kan orang yang sudah salah pun kata Allah cek falaula ijahum basuna tadarru. Kalau terus nangis terus mungkin itu pernah putus asa namo. Tahu saja kalau kocok ya cuma mau, gue pengalaman namo. Kocok tenan guyu ya mereka. Itu apa? Kayak di ujungannya wali. Ungdur kaifa nusarriful ayati tsumma hum yasifun. Terus kalau nerangno masalah nusarrifu. Nusarifu ngene bisa. Jadi tasrif itu kan fa'ala yaf'ulu fa'ala di fi'il madhi mudhari masdar mim mim dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan kalau Allah itu kalau menerangkan itu berbagai metode dipakai ya Mas. Berbagai metode dipakai. Makanya nusarif. Problem orang sekarang itu satu metode. Pertama soleh-soleh. Wong soleh itu nyen kacau dalam bab dakwah. Wong soleh dalam bab dakwah nyen kacau. Karena kesalahan itu tidak cukup untuk ngawal Islam. Yang cukup itu ilmu. Orang lagi kesalahan itu gak cukup untuk ngawal Islam, yang cukup itu ilmu. Soleh dewe, tapi gak cukup untuk ngawal apa? Islam. Yang cukup itu ilmu. Karena untuk mengawal Islam itu harus nusarriful ayat. Ayat itu dibolak-balik, tasrif ya. Sing darani sorof yo, molak-malik. Fi'il madhi, iso mudhari, iso masdar, iso amar, iso zaman makan. Kabeh kok kata doroba, napa? Fatahai buka, salat buka diikutkan isim alat jenis miftah berarti alat buka. Oke Jawa maknanya kunci. Ya kan? Sebetulnya lafaz itu diwolak-walik. Ya kan? Semuanya itu diwolak-walik tok. Fatah yaftahu fathan. Kemenangan itu kan buka kota terjajah disebut Fathul Mekah. Orang cerdas, orang ingin ke foto disebut ya Fathah. Nah, alat membuka terus wong maknanya miftah itu kunci. Nah, ayatnya pangeran jadi itu. Diwolak-walik supaya orang paham. Nah, keliru yang soleh itu sok. Soleh itu gak cukup untuk ngalim Islam. Yang cukup itu ilmu. Nabi nak ngedikan ilmu itu ekstrim sekali. Saya berkali-kali pidato di mana-mana ngaji di mana-mana. Kemarin dukung Tuhan. Saya ngaji di mana-mana begini. Saya beri contoh betapa ekstrimnya Nabi ketika mengatakan ini. Rumah awas kena salah paham. Neraka kena. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada sahabat tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun pernah zina pernah maling qala wa in zana. Padahal yang tanya itu sahabat paling khusyuk sak sahabat. Jadi Abu Dzar orang paling khusyuk. Karena apa? Itu bukan berarti Nabi melegitimasi umat Islam boleh zina enggak. Zina selawasi-lawas itu dosa gede. Seorang lagi zina itu selawasi-lawas dosa gede. Tapi kebenaran absolut itu tidak bisa rusak dengan maksiat ila yaumil. Iya. Saya beri beberapa kali tak beri contoh. Nah, ono lonte ditakoki isi dapat siji kira-kira jawab loro kan? Copet. Loro, koruptor. Loro. Ya kan? Terus misalnya kamu orang soleh, hafid, alim, alamah takoki isi dapat siji kira.
mau jadi lonte-lonte loro. Terus kemudian papa tak? Mereka nak meni loro kembar lonte. Kowe iku soleh waras lho. Artinya apa? Kebenaran absolut itu lonte yang muni siji tambah siji loro. Wong soleh yang muni siji tambah siji. Kubu sebelah yang muni loro, kubumu yang muni. Karena kebenaran absolut itu tidak butuh kesolehan. Ketika wong fasik darane Allah pangeran sah ta ora? Sah. Ketika wong fasik darane Muhammad Rasulullah sah ta ora? Sah. Makanya orang kafir 70 tahun muni la ilaha illallah langsung sah dan menjadi Islam. Karena kebenaran absolut tidak butuh kesolehan. Gak 1 tambah 1 itu 2. Rektor Al-Azhar yang muni 2, ketua MUI yang muni 2, lonte yang muni 2, koruptor yang muni 2, KPK yang muni 2, 01 yang muni 2, 02 yang muni 2. Karena ini kebenaran absolut. Makanya Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah jannah wa in zana wa in samanane. Kebenaran absolut tidak sing ngomong tau maling loh, tetap kebenaran. Lah saiki enggak banyak orang soleh yang mensyaratkan kebenaran absolut harus syaratnya soleh. Lah nek syarate wong nilai kudu saleh berarti wong kafir iso masuk Islam kan ora tau saleh. Wong kafir gak tau saleh. Syarate masuk Islam kudu saleh. Terus cara mulaine piye wong? Saleh sing lagi Islam. Lah iya carane saleh dimulai kok apa? Salat sih, salate wong maca la ilaha illallah ya ora saleh dul. Jadi itu bukti bahwa kesalehan itu tidak bisa mewakili kebutuhan Islam. Sing bisa mewakili kebutuhan Islam itu ilmu. Dan ilmu itu harus dirubah-rubah. Maksudnya variasi penjelasannya harus kita ganti. Jenis musoriful ayat. Misalnya gini, saya akan berkali-kali nerang. Bukti kalau Isa itu tidak Tuhan, dia lahir di bumi. Kan nggak mungkin, kok enak mengirani bumi, wong buminya ada di bumi. Satu. Ada mengatakan Fir'aun itu tidak Tuhan. Buktinya apa? Kalau dia Tuhan, babanya berarti tambah Tuhan, karena Tuhannya balita. Ya kan Fir'aun di bapak, di mbak. Kalau dia Tuhan berarti banyak tambah Tuhan. Kan Tuhannya lahir kemu. Ada mengatakan Tuhan, bukti Fir'aun tidak Tuhan, dia bisa mati di Laut Merah. Itu ya bukti tidak Tuhan. Macam-macam lah. Yang jelas jangan satu pintu, harus nusarriful ayat. Nah, maksudnya nah sekarang enggak, orang itu menjelaskan tauhid ala nafatain wahid pada satu garis. Ya mereka ilmunya mau sitok boleh. Itu tidak boleh. Ayat itu harus syaratnya nusarriful ayat. Misalnya begini, sekarang saya punya uang 200.000. Banyak enggak? Saya yakin banyak sekali. Kalau banyak keceloknya gede lah, jadi orang itu saya perasaan pakai banget. Kenapa? Mereka aku dulu, bujuku makan kok sak piring. Nah, nak mangani sak pintal ngono aku rugi dia, kalau mangani sak piring. Nah, di norong piring kan murah. Anakku telu ya mangani do sak piring. Ngapain aku butuh duit akeh wong anakku ya mangan sak. Kecuali mangane sak dekan sak pintal butuh uang. Itu satu cara supaya syukur mensyukuri duit 200.000. Cara kedua rodok tasawuf. Kan aku ora roh sesuk isih urip ta ora. Soale sesuk mati. Kan kaanaka tamu tuh ngapain butuh uang banyak sehingga wong sesuk iso wae mati. Terus ketiga, kenapa di duit akhirat senang? Kan hisab, tambah sidik, tambah minimal. Ada sekian cara untuk melawan gak kepingin duit akhirat itu. Bayang no sesuk mati, bayang no tambah akeh tambah bisa. Terus delok fakta nyatanya anak sak piring warak. Nah dengan sekian cara itu nafsu akan terkekang karena dibombardir sekian jam. Paham? Sekian metode. Aku nusarriful. Kayak aku misalnya, aku memang mati ora wedi, ora krana ngrasa mesti tujuan kok, tapi aku bayangno Gusti zaman kula teng donya rute ngene iki iso bumi. Donya rute ngene kula iso bumi iso seneng. Mergo canggih rahmate jenengan. Lah jenengan tetap canggih ila yaumil. Jadi bedanya apa? Ngelola saya ketika hidup dan ketika mati. Tetap jenengan bisa. Dunia rutin ini kalau saya seneng. Tengah akhirat masih orang mungkar nakir kalau tetap saya seneng. Oh mungkar nakir cek ngeri neng dunia. Kena neng dunia orang rasa seneng gue itu di penjara, dicekel, dimaki-maki. Mungkar nakir itu prosedur. Apa mana tes-tesannya kini serah bocorannya kan? Semua tes-tesan mungkar nakir kan kini serah bocoran. Merbuka menebuka. Bangunnya dah lulus sudah. Malah anak kiai sing mlete gitu. Aku supaya takoi mang karep marep gak. Aku sing dakwah. Marai pangeran sapa kowe malah ora tau dakwah. Tapi betul, nanti Imam Malik tuh orang paling tersinggung nih kitab-kitab para wali. Imam Malik termasuk kiai yang paling tersinggung ketika ditanya.
Saure biro iku melang tauhid malah ora tau. Tak koyo apa? Marah. Terus ada wali yang dari muka akhir dia ngomong, nak sih jenis ini udah tak kopi. Nah, kenapa kayak mlebu jenis itu, sing gawa jalanan ngalor. Kan kalau nate ditakoki guru, ya rada kriminal guru itu rada. Ini kita pikir kisahnya. Ditakoki Gus, hukumnya SD buka soal ujian nasional hukumnya haram toh. Dalam rapat itu dikatakan haram karena kan melanggar, sudah ditangkap polisi kan. Ono guru rada kacau. Kudune kok oleh. Wong ujian mau karena kira dibocor kiai. Kias kok kacau. Jadi alasannya ujian mau karena kira dibocor kiai oleh. Mana terima ujian. Wah, yo kacau negara wan. Yo beda. Nasional itu barang dunia. Pangeran itu pancen apian tenan. Ora ana darane pangeran apian tenan. Mulane nak darani pangeran api aja dengan sekian contoh. Lu ujian kok dibocor, api-api pangeran. Lu ujian kok oleh di sing bocorno masif. Lu mau balik wis kegiatane bocor itu. Terus. Ora lulus biang pun. Buang tenan ora lulus. Saking apiane pikir ujian kok di. Lah iya, mulane kula barang anggere maca hadis Mustahul Jannah itu saking apiane pengiran. Lha wong kuncine swarga ki didudono iku la ilaha illallah. Kuncine neraka kowe ora didudono. Lho kok tetep mlebu ora. Wong ora didudono kuncine kok iso mlebu. Lalu opo? Mestine kemungkinane wong Islam mlebu swarga mergo roh kuncine. Aku ora roh kunci neraka sing ora roh. Mbok nek sing ngaji do roh. Jadi aku kemungkinan mlebu kecil ora roh kuncine kok. Jadi aku nak maca hadis suci apiane pangeran wong kunci kok. Itu kan misalnya kuncinya digital itu kan kayak password kan. Password. Iya. Wong kunci kok gitu. Nah, orang Islam orang buswar kunci nemen nih, kunci didudol, no ujian nih bocor, orang apa? Ya orang sambung rokok ya. Siap. Lagi jenis nusariful ayat dengan sekian bukti, gue contoh rahmati pangeran tidak dari sekian contoh, lain nusarif. Mulane nak menjelaskan wong ben seneng pangeran pakai sekian contoh. Mulane darani sorof tasrifan ko fa'ala yaqulu fa'alan wa maf'alan wa fa'ilun wa kama qulun. Jadi itu jenis tasrif. Nah, kita punya bukti rahmati Allah ya koyo ngono. Kalau kadang nyontono ngene iki, misale iki diundang presiden atau menteri, gue saat diundang pejabat. Biasa isu ngopi rokokan, terus jagoan presiden wae ngopi. Kita tersiksa tau, wae jagoan wae presiden. Oh, tersiksa. Wae ngopi kok. Malah jagung. Artinya apa? Kita punya nikmat yang bahkan jagungan presiden itu pilih ngopi. Makanya dulu lama, tawarai kita dulu lama. Naraiso kebangetan. Ibu-ibu ya naraiso. Ada raja sewan ulama. Raja ini apian. Ulama ya rotok cangkem melek, tapi ulama ya darani ngendikan. Jadi rotok cangkem melek. Tapi ulama ya. Maksudnya akan gue cangkem melek, ulama yang ngendikan. Raja itu rotok takok. Raja dia takok nih. Jadi kan Joko jadi rojo atau dolar gitu. Dan terus ibadah jadi rojo, dia keren. Saya bisa melakukan apa saja. Saya ini raja, saya ini presiden. Terus takut ingin lebih ulama. Lau annaka la tasrabu ma'an illa bi'ito imul kita lihadi syarfa. Akunta tu'tihi lihadi syarfa. Andaikan kamu itu dikatakan begini, kamu tidak boleh minum sama sekali di dunia ini, kecuali kamu memberikan semua kerajaan kamu supaya kamu tetap bisa minum satu gelas. Ya saya ulang lagi ya. Di dunia ini nggak ada air. Kemudian kamu butuh minum dan yang punya minuman bilang kamu boleh minum kalau kerajaan kamu diberikan semua. Ya tak kasihkan. Penting minum timbang kerajaan. La tafrah bimulkin la tusawi hadis. Ternyata minum itu lebih keren ketimbang kerajaan. Ya aku yang betul minum bro, gablok. Jadi ulama dulu cara menyepelekan pangkat itu dia atur sedemikian rupa. Kira saya buat obat saya gitu. Itu jadi nusariful. Nanti latih ngono terus.
Mulane kira tidur sing tenang kok dilatih. Karena orang tapi nak bakat wali ora iso. Jadi dilatih. Akhirnya rojo itu mati man ke aku rojo biasa wae. Karena tadi pada akhirnya kebutuhan raja, presiden, menteri tetap kebutuhan pokok seorang manusia. Ibu ngomong dia ini orang oleh ngombe kecuali memberikan semua jabatannya. Pasti dia ini milih iso ngombe daripada orang iso apa memberikan apa jabatannya demi iso ngombe. Makanya Quran bayangno itu andai kan orang kafir punya segalanya. Mafil ardi apa? Jami'an taftadu bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah. Jadi bayangannya itu. Nah, nek ora duwe Gus, Imam Buya nyata. Wong ora duwe bojo megat ruwet. Bojo megat itu dirafak Gus. Jadi mau jadi akhirnya duwe sak desa gedhe kowe, sak negara gedhe kowe iki maro kuburan. Kuburan tapi jatuh ya kon jatuh. Nah, iki oleh pidato harus pidato. Ben kowe ngrasa nikmat, carane piye? Wong kabeh sing mati iku ndonga nangis-nangis ning pangeran kepengin balik ning dunya. Hanya karena ingin melafadzkan la ilaha dan ingin memperbaiki amal. Jadi padahal kamu sekarang masih ning dunya, berarti kamu punya satu nikmat besar yang diinginkan seluruh orang mati mulai Nabi Adam. Jadi masih punya aset terbesar. Mergo kabeh wong mati ndonga kepengin balik urip. Dan kamu sekarang masih hidup. Berarti kamu punya yang luar biasa. Punya sesuatu yang dikepingin wong mati seluruh dunia. Itu suka tak kira? Suka. Tapi aja terus stres itu. Aneh itu. Kebablasan dari mulai. Terus jatuh di kuburan. Maksudnya itu ngelantai syukur. Tapi mulai loh ya sanatnya. Itu jenis nusar riful. Ya, jadi untuk mentertawakan dunia itu dulu. Ya kalau tenang, agar itu iso ngopi itu. Cek seneng. Lah ono riset ulama malah lucu meneh. Parah meneh. Kulo niku wis parahnya ulama di. Iku ra iso Gus, moro gunung paling dhuwur. Terus lungguh watu paling gede. Nak pidato ngene, ainal muluk fi yadillah. Enake dadi raja apa? Cek diatur, aku ora ono sing ngatur. Ya tapi mau, ya iso do mulai. Kuatirku kowe niru keterusan stres. Terus gak boleh. Tapi intinya dulu itu ulama kabeh iso menertawakan dunia. Enggak balik nanti kena jadi orang atau saya, caranya seneng sisi bujumu mangan desa. Jadi ulama di sini nak mangan, keluar dhewe. Kulo mau tanya sih, ono mangan itu kurma pembindo. Barang kurma loro dipangan warak. Kenapa saya harus korupsi? Kebutuhan fisik saya kan hanya kurma loro wis warak. Ngombe sak gelas warak. Kenapa saya harus korupsi makan barang haram? Tak beni sak gelas wis glegeken iso. Jadi orang kok mangan itu kacau. Mulane ra wali-wali. Aku yuk subhanallah. Sakit diterangin. Terus Ungdur kaifanu sariful ayati summahum yastifun. Kung ucap sira Muhammad lagu marang wake aro ayat tapi. Mari ing kabar sira kabeh ataku momo teko mung sira kabeh ada gua siksane ubadatan kelawan spontan. Au jarotan utawa kelawan terang-terangan lan ing dalam tubine ana karo kurino. Alilakon atau rarusa sapa ilal kaum zalim kecuali kaum sing zalim ilka. Dina ana ada mesti sing rusak wong zalim. Lah umpama wong saleh cara zahir rusak tetep dihitung mati syahid. Ya dihitung mati syahid karena summa yub'atsu ala niyatim dawe Nabi misalnya ana gempa, ana likuifaksi kok wong saleh kena. Wong saleh kena nyun sewu kan iso wae pas salat utawa pas turu ra pas maksiat. Tetap dia nanti mati kan mati dalam keadaan salat, mati dalam keadaan tidur kan mati saleh. Ya sudah matinya syahid lah, yang lain mati dalam keadaan dugem berarti matinya sangit. Makanya nggak masalah kalau secara fisik sama itu nggak masalah. Nabi kan pernah ditanya nanti sebelum kiamat ada likuifaksi gini-gini. Ada sahabat tanya apa mereka ada orang soleh ya Rasulullah ya ada. Lalu apa ya kena adab itu ya mungkin kena nggak apa-apa kata Nabi. Tapi nanti yang dipakai statusnya apa? Statusnya. Ya mesti loh. Misalnya Belanda perang sama patriot Indonesia. Yang Belanda mati disebut pecundang, yang ini disebut patriotik. Kan otomatis meskipun sama-sama mati apa? Sama-sama mati. Tapi yang dipakai Allah kan status apa? Status. Misalnya kamu hidup seperti ini di dunia.
niat kamu ingin sujud, ingin ngitmai pangeran, maka niat kamu dihitung niat murid-murid agamanya Allah. Ya sudah nanti masuk surga. Tapi nak niat kamu makan, urip membantu wakil, duit pabrik aja. Ya nanti pangeran pabrik. Karena itu niat kamu. Kan famangkan hijratu ila wa rasuli fa hijratu ila wa. Makanya hijratu dunia isi buah imroatin yang tiba fa hijratu ila ma hajar. Jadi nanti di akhirat nih masaru tiga istar. Misalnya ada urip kepinginnya mapan kepingin sugih. Bahkan eling pangeran itu dalam rangka dipanitiano kon fasilitasi kepingin sugih. Lah itu nanti di yang ini ono gedung atau pabrik gitu. Orang ini disuruh menuju ke sini. Ya sudah itu statusnya. Tapi kalau kamu niatnya urip itu murid-murid agamanya Allah, niat ibadah. Di sini ada Allah, kemudian kamu menuju ini. Jadi fafirru ila Allah. Allah menjadi tujuan akhir. Makanya Allahu Somad, Allah itu tujuan akhir. Tapi kalau kamu tujuannya, makanya kalau betul nanti kepen makan. Innalillah. Karena kalau kepen makan, lonte kepen makan. Mau komunis ya kepengen koruptor nanti diruangi korupsi ya kepengen. Terus bedanya apa? Kalau jalanan ngalor ngidul nak niatem jangan. Tetap niat kita murid-murid agama. Saya-saya. Ya mau nggak jalan sekalian nih orang alim gak masalah. Yo kita urip agama nih pangeran. Nah gua komik kan yo repot. Orang usah ono sing gosok, ora paham kok gawa salah. Mantap sababi komen bahwa momen has. Minum. Jadi nanti gak apa-apa ya kalau secara zahir itu napa ki masuk rusak. Karena kata Nabi, dawuh Nabi yufasu alan yatim. Jadi apa misalnya ada likuifaksi, ada orang soleh apa? Karena ini nanti distatuskan dengan status kesalehannya. Ya tadi. Mesti wong soleh misalnya kowe turu kan, turu istirahat ben sesuk iso subuh. Itu andekan kowe ora ngarep pangeran. Andekan kowe pangeran kan roh. Kalimat itu kan ada semua. Seorang lagi misalnya ada orang soleh mau tidur, mesti kan turu sesuk ben iso subuh. Setelah subuh kamar gawe ya saat anak bojo. Itu kan terekam semua. Ya itu yang jadi status dia. Tapi nek ana wong ra saleh turu ben sesuk iso zina meneh kan begitu terus. Turu ben sesuk iso ubyuk meneh, iso dugem meneh. Ya itu dan itu semuanya terekam. Nah itu yang jadi status. Meskipun cara zahir sama-sama kenal ikui faksi. Maka kata Nabi suatu saat ada zaman ada azab. Terus sahabat tanya lalu gimana orang-orang soleh? Ya tetap sebagian kena tapi nanti dibangkitkan sesuai status masing-masing. Dan ini kan nanti terekam semua kan, semua kalimat ini kan oh jelas orang soleh itu turu besok iso subuh. Bahkan ketika setengah apa tadi iso turu kan milih ratu demi mempertahankan meskipun akhirnya ya kebablasan. Soleh-soleh amatir tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.